terkait pada konvensi anak, bagaimana Anda bekerja dengan konvensi anak yang kemarin sudah belajar tentang PTPPO terkait kepada human trafficking dan sehingga kemudian nanti dengan minimum dengan dua instrumen ini besok kita akan coba untuk belajar terkait pada bagaimana membahas kasus bagaimana mekanisme pelanggaran dan apa dilakukan pekerja sosial pada kasus-kasus yang terkait pada anak-anak yang baik karena TPPO maupun kasus yang lain yang dimana Anda bekerja itu dengan basis prinsip hak asasi manusia. Nah, konvensi anak ini adalah generasi kedua dari beberapa treaties dan beberapa bentuk pengaturan antar negara yang dibawa PBB terkait kepada bagaimana penegakan dan perlindungan hak-hak anak. Ya, bisa kelihatan ya. Bisa, Pak. Saya tidak akan terlalu panjang. Jadi konvensi anak ini adalah penerjemahan dari 3 pilar hak asasi manusia, Bill of Rights dari yang secara khusus diberikan kepada anak-anak, mengingat bahwa anak-anak adalah satu subjek khusus yang berbeda dari konteks kerentanannya, dari tumbuh kembang dan perlindungannya, sehingga mereka memerlukan satu perlakuan khusus. Maka hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia keseluruhan. Ada perlu pengaturan-pengaturan khusus terkait anak yang dia berbeda dengan orang dewasa. Nah, 3 pilar itu apa saja? 3 pilar dari hak asasi manusia itu kemarin sudah saya sampaikan. 3 pilar hak asasi manusia yang pertama terkait kepada deklarasi, yang kedua Covenant hak sipil dan politik atau International Covenant on Civil and Political Rights, dan yang ketiga adalah terkait Covenant hak sipil atau itu dimaksud dengan 3 bentuk dari Bill of Rights. Nah, maka konvensi ini menawarkan satu putusan internasional tertinggi tentang perlindungan anak, diadopsi oleh PBB tahun 89 dan kemudian diratifikasi oleh semua negara di dunia kecuali Amerika Serikat dan Somalia, dan terakhir ini Somalia sudah meratifikasi dari konvensi hak anak ini. Tentu Anda kemarin sudah tahu apa yang dimaksud ratifikasi, jadi tidak perlu saya ulangi. Kemudian Indonesia pada tahun 90 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 90 itu meratifikasi konvensi anak dan kemudian diturunkan dan kita baru pada tahun 2002 melalui Undang-Undang nomor 3 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan. Nah, latar belakang dari konvensi hak anak ini apa, Bu? Dari mana? Ini nyahe ya di keyboard. Mungkin kawan-kawan yang suaranya, Dok. ya ada yang bocor itu. Latar belakangnya sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1924. Ini ketika Liga Bangsa-Bangsa didirikan. Kita tahu bahwa Liga Bangsa-Bangsa ini didirikan sebagai respon atas Perang Dunia Pertama yang berakhir pada bulan November 1918. Ya, jadi muncul deklarasi hak anak oleh Eglantine Zep, ini terdiri dari Save the Children atau Rada Warnen dulu dikatakan. Dan kemudian tahun 1948 deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga mengakui sifat khusus dari anak dan ibu sebagai dua pihak yang paling rentan dalam situasi perang. Ya, sekarang Anda tentu lihat situasi perang itu yang paling menjadi korban adalah anak dan
eh, apa namanya dan perempuan. Kemudian tahun 1959 baru muncul deklarasi dari hak anak, bentuknya deklarasi, dan pada tahun 1989 baru disetujui oleh Komite Umum PBB menjadi Konvensi Hak Anak. Ini adalah sejarah bagaimana Konvensi Hak Anak itu muncul. Nah, apa kewajiban negara di dalam memenuhi implementasi dari Konvensi Anak? Sama seperti kawan-kawan. hak asasi manusia, ada 4 kewajiban negara. Yang pertama melindungi, yang kedua menghormati, yang ketiga memenuhi, dan keempat memajukan. Melindungi adalah melindungi seluruh hak anak di Indonesia. Kemudian menghormati adalah tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kurangnya atau hilangnya hak asasi anak. Dan yang ketiga adalah memenuhi, artinya adalah melakukan layanan-layanan sehingga hak anak tersebut terpenuhi. Dan memajukan, artinya mempromosikan hak anak itu kepada seluruh warga negara Indonesia dan seluruh orang yang berada di Indonesia. Nah, ini adalah bagaimana kita memprosesnya. Sebenarnya dari proses ini ada 3 juga optional protokol di dalam Konvensi Anak. Satu adalah terkait kepada optional protokol, itu artinya adalah aturan tambahan dari Konvensi Anak yang belum, ya, yang dianggap belum sempurna. Optional protokol yang pertama itu terkait kepada pornografi, prostitusi, dan penjualan anak, ya, karena belum ada cukup pengaturan di dalam Konvensi Anak. Yang kedua tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, dan yang ketiga terkait kepada prosedur komunikasi anak kepada UN, kepada PBB bila di dalam negaranya perlindungan dan pemenuhan anak itu tidak maksimal dilakukan. Itu adalah 3 optional protokol. Nah, bagaimana cara melihat KHA, melihat Konvensi Hak Anak? Pertama, tentu berdasarkan instrumen HAM. Tadi kita ingat ada 2 instrumen umum HAM yang menjadi core-nya adalah terkait kepada hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik ini misalnya hak anak atas identitas, hak anak atas kewarganegaraan, hak anak untuk beragama, itu adalah bagian dari hak sipil. Hak anak untuk berpartisipasi, untuk didengar pendapatnya, hak anak untuk belajar tentang politik, misalnya, itu adalah bagian dari hak politik. Kemudian hak ekonomi sosial budaya ini lebih banyak pengaturannya dalam Konvensi Anak, misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas budaya, hak atas pengisi waktu luang, hak atas pengasuhan dari orang tua. Nah, itu adalah bagian-bagian dari hak anak, termasuk untuk layanan-layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Itu cara melihat berdasarkan hak asasi manusia. Nah, berdasarkan pengaturan secara umum, anak itu banyak orang membaginya 4 hak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Itu adalah hak umum dalam Konvensi Anak. Berdasarkan ruang lingkupnya, hak anak itu terdiri dari hak atas pemenuhan hak anak, kemudian hak atas perlindungan, dan baru hak atas perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini diberikan bagi anak-anak yang karena situasinya, karena kondisinya membutuhkan perlindungan yang lebih dari anak-anak yang lain. Nah, yang keempat, pembagian atau cara melihat HA itu adalah melalui clustering atau pengelompokan yang terdiri dari 9 klaster, ya, 9 kelompok. Nah, 9 klaster ini, teknik pelaporan ini sebenarnya adalah, atau melihat ini adalah teknik pelaporan bagaimana satu negara melaporkan kepada PBB bagaimana implementasi dari Konvensi Anaknya di negara masing-masing. Jadi begitu Indonesia meratifikasi dari Konvensi Anak, maka kemudian kita harus melaporkan dalam
jangka waktu 2 tahun dan setelahnya 5 tahun atau 5 tahun. Gitu ya. Nah, ini yang terakhir nanti Anda bisa lihat sendiri. Nah, konferensi anak 9 klaster itu apa saja? Nah, di dalam konferensi itu kan terdiri dari pasal-pasal ya. Ada terdiri dari 54 pasal ya, dari 54 pasal, maka kemudian penting bagi yang belum memahaminya, clustering itu, cluster pertama adalah langkah-langkah implementasi umum, ya, menjelaskan langkah-langkah umum dari implementasinya. Langkah-langkah umum itu mencakup di pasal 4, 41, 42, 44, ayat 6. Ini adalah langkah-langkah bagaimana satu negara melaksanakan dari konvensi anak, mulai dari langkah legislasi yang pertama, langkah administrasi, dan kemudian termasuk adalah pembenahan sumber daya manusianya, administrasi termasuk pada struktur yang melakukannya, kemudian langkah-langkah programatik, dan kemudian langkah-langkah penganggaran. Langkah-langkah itu harus dilakukan negara di dalam implementasi dari konvensi anak. Dan kemudian yang kedua, pengelompokannya adalah pengelompokan definisi anak. Nah, di dalam konvensi anak ini, dalam pasal 1 disebutkan bahwa seorang anak itu adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali sudah dicapai kedewasaannya lebih awal. Seperti itu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, definisi anak ini pengimplementasiannya masih sangat beragam. Ada yang umumnya banyak sekarang harmonisasinya sesuai dengan konvensi anak adalah usia di bawah 18 tahun disebut anak-anak. Jadi kalau yang sudah tidak ada anak lagi, tapi dia sudah memiliki legal consent. Cuma di dalam hukum Indonesia 17 tahun itu juga sudah dianggap dewasa dalam undang-undang privat. Tapi dalam undang-undang privat tentang waris misalnya itu usia dalam perkawinan usia disebut anak yang sudah tidak tergantung pada orang tua itu berusia 19 tahun. Yang ketiga, klaster ketiga ini terkait pada prinsip umum. Prinsip umum ini sama seperti kemarin saya jelaskan tentang prinsip asasi manusia, itu diturunkan ke dalam 4 prinsip umum di pasal 2, pasal 3, pasal 6, pasal 12. Apa saja prinsip umum itu? Prinsip umum itu adalah tumbuh hidup dan tumbuh kembang, bahwa pada konteks hidup dan tumbuh kembang harus menjadi prinsip dasar dalam semua implementasi konvensi anak. Yang kedua, prinsip umum ini adalah non-diskriminasi, bahwa tidak boleh dalam melaksanakan implementasikan konvensi anak ini mendiskriminasi anak dan keluarganya atas nama agama, kulit, warna kulit, kemudian afiliasi politik dan seterusnya. Ya, yang keempat adalah partisipasi atau menghargai pandangan dan pendapat anak. Nah, partisipasi anak ini agak berbeda dengan partisipasi orang tua atau orang dewasa, karena anak disebut sebagai menghargai pandangan dan pendapat anak. Jadi anak tidak selalu bahwa apa yang diinginkan partisipasi anak langsung dikabulkan, tapi harus juga melalui mekanisme persetujuan dari pendampingnya, dan kemudian ada langkah-langkah tertentu untuk menjamin bahwa anak berpartisipasi terjamin. Yang keempat terkait kepada menghargai kepentingan perbaikan. Jadi the best interest of the children itu adalah prinsip. Jadi segala sesuatu yang dilakukan di dalam implementasi konvensi anak adalah demi kepentingan terbaik anak tersebut. Yang keempat, klaster itu terkait kepada hak sipil dan kebebasan. Ini ada pasal 7, 8, 13, 17, dan pasal 37. Nah, di pasal hak sipil dan kebebasan ini mengatur tentang hak anak atas pencatatan identitasnya atau registrasi dan kemudian mendapatkan kutipan akta kelahiran. Di dalam hak sipil kebebasan ini juga mengatur tentang bagaimana identitas anak tidak boleh berubah atas nama apapun. Bila identitas anak dirubah bukan atas dasar paksaan, maka harus ada langkah-langkah remedy, ya, langkah-langkah legal yang harus dilakukan. Jadi kalau identitas anak dirubah, legal pengetahuan orang tuanya. Orang yang mengadopsi anak tidak boleh juga merubah nama anak.
tersebut mencabut anak dari akar budayanya. Hak sipil kebebasan juga mengatur tentang bagaimana anak mendapat pendidikan beragama sesuai dengan agama dan keyakinan dari orang tuanya sebelum anak memutuskan nanti pada usia kedewasaan. Termasuk juga anak mendapatkan informasi yang layak bagi anak. Nah, yang kelima ini terkait pada kekerasan terhadap anak. Sebenarnya klaster kelima ini muncul baru pertama sekali pada bulan Maret, 15 Maret 2015, yang dia dipisahkan kemudian dari hak sipil, pelindungan khusus dan pendidikan. Ya, ini bagaimana mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak baik di setting keluarga, sekolah, setting institusi, setting tempat kerja maupun di lokasi-lokasi umum. Yang keenam ini terkait pada 5 program reformasi alternatif. Ini berisi dari pasal 5, 9, 11, 18, 20, 21, 25. Apa isinya? Isinya ini mengatur tentang bagaimana pengasuhan yang terbaik berada dalam keluarga. Oleh karena itu, negara wajib untuk melakukan penguatan pada keluarga, melakukan bimbingan pada keluarga, pelatihan pada keluarga untuk dipastikan orang-orang tua, keluarga-keluarga inti dari anak tersebut dapat mengasuh anak sehingga mereka bertumbuh kembang secara maksimal. Kemudian bila keluarga tidak ada, maka negara harus menyediakan fasilitas pengasuhan pengganti, baik berupa panti asuhan atau keluarga adopsi. Bahwa prinsip pengasuhan itu terbaik pada keluarga. Yang ke-7 ini terkait kepada kesehatan dasar dan kesehatan dasar ini menyangkut dari mulai ibu hamil, sebelum melahirkan, pemberian makanan bayi eksklusif, pemberian makanan bayi usia 2 tahun sampai 5 tahun, sampai kemudian menjaga kesehatan anak sampai dewasa, kemudian memberikan kesejahteraan sosial anak. Nah, maka kemudian langkah-langkah mulai dari persalinan ibu, menjaga ibu sehat, kemudian mendapatkan menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, memberikan nutrisi, termasuk menghindari stunting. Ini adalah bagian-bagian dari program, ya, mengurangi gizi kurang, gizi lebih, kurang gizi dan sebagainya. Ya, memberikan sanitasi lingkungan. Nah, kemudian di klaster ke-8 ini terkait kepada pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Nah, klaster ini menyangkut pada bagaimana anak-anak harusnya wajib belajar selama 12 tahun, kemudian bagaimana mekanisme anak putus sekolah harus dikurangi dan ada kemudian upaya untuk mengembalikan anak dalam pendidikan, masuk juga adalah mekanisme untuk mempermudah pendidikan gratis pada anak dan membentuk tujuan pendidikan itu paling utama adalah pembentukan karakter dari anak. Samping itu, pendidikan waktu latihan budaya ini juga termasuk adalah menghindari kekerasan-kekerasan terjadi pada dunia pendidikan dan kemudian memberikan pilihan-pilihan rekreatif kepada anak, termasuk adalah bagaimana anak-anak berbudaya, berkreasi, berseni di dalam ruang lingkup wilayahnya masing-masing atau sampai kepada tingkat internasional. Dan yang terakhir, klaster ke-9 terkait kepada perlindungan khusus, yakni anak-anak karena situasi kondisinya membutuhkan perlindungan khusus dari negara, dibantu masyarakat, dunia usaha maupun media massa. Ini mencakup pasal 22, 23, 30, 32, 33, 35, sampai 38, dan 40. Apa saja anak membutuhkan perlindungan khusus itu adalah anak-anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi, seksual, maupun perbudakan, anak-anak yang mengalami drug abuse, menjadi drug user, ya, kemudian termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Siapa itu adalah mereka anak yang korban menjadi pelaku konflik dengan hukum, menjadi saksi, menjadi korban. Kemudian termasuk membutuhkan perlindungan khusus ini adalah anak-anak yang menjadi korban bencana, baik bencana sosial maupun bencana alam. Termasuk orang mereka yang menjadi korban terorisme atau
keluarganya menjadi bullying, menjadi stigmatisasi, dan termasuk adalah anak-anak yang menjadi kaum-kaum minoritas secara politik maupun kewilayahan dan identitas. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak-anak yang berbeda dengan anak-anak umum. Nah, untuk terkait kepada kontennya seperti itu tadi, ini nanti Anda bisa baca ini masing-masing, kontennya ada semua di sini. Nanti bisa saya berikan melalui Sultan untuk Anda pelajari. Minggu depan kita akan membahas terkait kepada apa contoh kasus ya. Ada kasus yang kemudian Anda bahas bagaimana pelanggaran dari konvensi anak tersebut, termasuk juga nanti adalah trafficking dan apa langkah-langkah intervensi yang dapat Anda lakukan sebagai seorang pekerja sosial. Itu sebagai Eh, jadinya tuh Ada besok pertanyaan atau sampai di sini? Pak, izin Pak mau nanya Pak. Ya, besok. Besok kan Pak. Berarti kita untuk ujiannya di minggu pertama juga atau minggu depannya lagi Pak? Kalian ujian tanggal berapa? Ujian dari minggu ini Pak, dari hari ini tanggal 11 sampai tanggal 22 Pak. Saya keluar kota minggu depannya aja lagi aja ya. Oh, oke Pak, oke. Berarti ujiannya di minggu depannya gitu Pak. Iya, minggu depannya semua. Berarti besok mesti pertemuan kan Pak? Besok masih pertemuan. Besok udah pertemuan keberapa, Sultan? Besok pertemuan 7 Pak, pas. Pas ya, oke. Berarti eh, ya besok, kemudian nanti kita ujiannya minggu depannya aja. Nanti ujiannya berarti case itu menjadi ujian kalian. Oke Pak. Ya, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Tidak ada Pak. Baik, nanti ini Sultan tolong dibuat laporannya. Coba bilangi juga ke kelas yang satu lagi ya. Oh Ya, iya Pak. jadi bisa kapan mereka bisa masuk juga untuk tambahan. Oke. Oke Ya, Pak. Nanti saya ingatin ke kontingnya Saib ya. iya saya dan kemudian agar dia juga buat laporan sama dengan kamu. Ya, baik nanti Baik. bahannya saya kirimkan ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih semua. Jambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Nah, ini maaf, saya nggak tahu kamera saya ini masih bermasalah di komputer ini, nggak aktif ya. Saya live ya. Oke Pak, kasih Pak. Ya. Makasih, Pak.